Halo semuanya, kali ini kami mau share pengalaman road trip kami dari Jakarta menuju Flores pulang pergi dengan total jarak tempuh lebih dari 5.000 km selama 18 hari. Rutenya adalah Jakarta, Bali, Lombok, Sumbawa, Labuan Bajo, dan finishnya di Kelimutu, Flores. 4 kali penyeberangan feri melintasi 3 pulau utama yaitu Bali, Lombok, Sumbawa, hingga akhirnya berlabuh di pelabuhan Labuan Bajo, pintu gerbang Flores. Dari awal kami emang udah penasaran banget sih sama Flores. Apalagi di sosmed banyak yang bilang kalau di sana itu penuh dengan surga tersembunyi. Makanya kami putusin buat road trip ke sana mau buktiin langsung surga tersembunyi itu. Road trip kami ini beneran full darat ya, enggak skip pulau utama atau bypass pakai kapal Pelni. Soalnya kami pengen ngerasain sensasi experience perjalanan full darat dari Jakarta sampai Flores. Selain itu, ya biar tetap bisa main tipis-tipis lah di Bali, Lombok, sama Sumbawa. Karena inilah kelebihan road trip, bisa bebas datang ke tempat-tempat menarik sesuka hati sepanjang perjalanan. Nah, seperti apa sih keseruan perjalanan kami? Yuk ikuti videonya sampai habis. Oh iya, nontonnya jangan skip-skip ya. Soalnya di sepanjang video akan ada banyak info penting seputar road trip yang pastinya bermanfaat banget dan bisa jadi referensi buat kalian yang mau road trip kayak gini. Let's go! Rabu 26 Maret 2025, perjalanan panjang road trip kami dimulai. Waktu itu adalah H-5 jelang Idul Fitri 2025. Mohon maaf sebelumnya, ini videonya emang udah agak lama, baru bisa kami posting sekarang. Waktu itu kami berangkat sehari lebih cepat dari jadwal cuti bersama kebanyakan orang-orang. Maksudnya sih biar nggak kena macet gitu loh. Alhamdulillah ya terbukti lancar dan beneran dong nggak kena macet. Waktu itu kami bener-bener manfaatin momen libur panjang lebaran tahun 2025. Plus dengan dibantu bonus beberapa cuti tambahan, ya mudah-mudahan cukup lah ya waktunya. Di hari pertama, rutenya langsung gaspol menuju Bali. Perjalanan kami lalui dengan melintasi tol Trans Jawa, melewati Semarang, Surabaya, hingga mentok di ujung timur tol, yang saat itu pembangunannya baru selesai sampai Gending, dan fungsional sampai ke Paiton, Kabupaten Probolinggo. Kemudian dilanjutkan dengan menjelajah Pantura Jawa Timur, lalu menyusuri hutan Baluran, hingga akhirnya sampai di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Bagian perjalanan menuju Bali ini sengaja dibikin singkat aja biar videonya nggak kepanjangan. Apalagi video road trip dari Jakarta ke Bali udah banyak banget tuh yang bikin di YouTube.
Kembali ke topik utama. Untuk etape pertama road trip ini sebelum malam tiba, kami targetkan finish di daerah Pejarakan Kabupaten Buleleng, Bali. Karena kami mau nginep di daerah situ. Sengaja itinerary dibikin kayak gini, soalnya perjalanan menuju Lombok akan dilanjut besok pagi, biar perjalanannya tetap dalam kondisi terang, juga fisik yang lebih fit setelah istirahat semalaman. Di road trip ini, kami emang mengusahakan agar perjalanan selalu dilakukan saat terang, dari terbit sampai terbenam matahari. Tujuannya jelas, biar kami tetap bisa menikmati view sepanjang perjalanan. Soalnya buat kami nih ya, perjalanan sepanjang road trip itu harus bisa dinikmatin. Karena itu adalah benefit dari sebuah road trip yang nggak boleh dilewatkan. Sampai di Pejarakan, Bali, kami nginap di Yuda Menjangan Homestay. Ini adalah penginapan favorit kami kalau lagi road trip ke Bali. Harganya murah, tempatnya nyaman, ada parkiran mobil yang cukup luas, dan suasananya itu loh, sangat asri dan menyenangkan. Apalagi lokasinya juga nggak begitu jauh dari Pelabuhan Gilimanuk. Sekitar 30 menitan lah dengan kendaraan. Jumat pagi 28 Maret 2025, hari kedua road trip dimulai. Rutenya adalah menuju Pelabuhan Padang Bay, kemudian dari sana kami nyebrang ke Lombok, dan finish di kota Mataram. Menuju Padang Bay, kami menggunakan jalur utara via kota Singaraja, lalu mengarah ke selatan melalui Bedugul. Alasannya, jalur utara Bali ini lebih sepi ya, lebih lancar, serta sajian panoramanya lebih bagus. Aspal jalannya juga mulus, karena statusnya adalah jalan nasional. Kalau lewat Pansela Bali alias jalur utama, asli, sumpah. Lalu lintasnya itu loh, penuh dengan truk besar yang jalannya itu lambat. Berasa lagi di jalur lintas timur Sumatera deh. Gak nyaman banget lah. Ini bisa jadi tips buat teman-teman yang mau road trip ke Bali. Saran kami, kalau dari Gilimanuk mau menuju Denpasar, mending lewat jalur utara aja deh. Di Google Maps sih kelihatannya kayak muter ya, tapi waktu tempuhnya nggak beda jauh kok. Cuman ya, kalau lewat rute ini paling ideal adalah saat hari terang. Kami melintas di Bali bertepatan dengan H-1 jelang Hari Raya Nyepi. Jadinya ya begini nih, beberapa kali kami ngeliat rombongan pawai ogoh-ogoh di jalanan. Udah jadi tradisi di Bali setiap sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Ya walaupun lalu lintas jadi sedikit macet, tapi kami tetap senang sih, bisa nyaksiin pertunjukan budaya khas Nusantara. Apalagi ini adalah kali pertama kami ngeliat pawai ogoh-ogoh langsung di depan mata. Sebuah pengalaman yang nyenengin saat road trip. Sebelum sampai di Pelabuhan Padang Bay, kami sempatkan makan siang dulu di Denpasar. Ini kami mampir di nasi ayam Kedewatan Ibu Mangku yang ada di Renon, Denpasar Selatan. Ini mohon maaf ya, waktu itu mulai H-3 Lebaran kami putuskan enggak puasa dulu. Alhamdulillah selesai dari road trip udah diganti kok puasanya. Pukul 14 siang akhirnya kami sampai di Pelabuhan Padang Bay. Walaupun ini antriannya cukup sepi, tapi entah kenapa kami agak lama masuk kapalnya. Mesti nunggu sekitar 1 jam lah.
Jam setengah 8 malam, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok, setelah menyeberang selama kurang lebih 4,5 jam. Nah, mumpung lagi di Lombok nih, ditambah lagi ini udah malam, kami ingin makan malam dulu sekaligus icip-icip kuliner khas Lombok sebelum kami istirahat di hotel. Yaitu ini kami ke ayam taliwang khas Pak Udin, tepatnya di Cakranegara, Kota Mataram. Kebetulan lokasinya deket sama hotel tempat kami akan bermalam. Untuk rasanya sih no komplain ya. Inilah yang sangat kami suka dari road trip. Bisa fleksibel keliling ke berbagai tempat sambil menuhin hasrat kami yang emang doyan kulineran. Selesai kulineran, sekarang waktunya menuju ke hotel sekaligus menutup etape kedua road trip. Ini kami nginap di Hotel Fortune, Kota Mataram. Kami bakal nginep di sini selama 2 malam. Yes, soalnya besok kami mau explore tempat-tempat menarik di Lombok seharian. Sabtu 29 Maret 2025 jam setengah 8 pagi. Ini adalah hari ketiga dari serangkaian perjalanan road trip kami menuju Flores. Bedanya, etape kali ini kami enggak bergerak ke timur ya, melainkan tetap stay di Lombok. Karena tema hari ini adalah explore beberapa tempat menarik di Lombok. Ya, kapan lagi bisa main-main di sini? Mumpung lagi di tengah road trip, kami usahain lah biar bisa explore tipis-tipis. Seperti yang sudah beberapa kali disebutkan di video, inilah kelebihan road trip. Bisa sambil melipir ke tempat manapun yang disukai. Ini kami mainnya ke selatan Lombok ya, tepatnya di sekitaran kawasan Mandalika. Beberapa tempat yang kami kunjungi yaitu Sirkuit Mandalika, Pantai Kute Mandalika, Bukit Seger, Pantai Tanjung Aan, dan terakhir Bukit Merese. Lokasi mereka semua saling berdekatan ya, jadi kami bisa berkunjung ke banyak tempat sekaligus tanpa perlu buang banyak waktu di jalan. Sebelum ke area wisata Mandalika, kami lebih dulu mengunjungi Dusun Sasak Sade di Rembitan, Lombok Tengah. Soalnya ini lokasinya searah ya dengan perjalanan ke Mandalika. Dusun Sasak Sade ini merupakan salah satu dusun adat suku Sasak yang masih mempertahankan adat leluhurnya sampai sekarang. Dalam terbuat ada 2 kamar. Tempat melahirkan, tempat memasak, tempat tidur anak gadis yang sudah beranjak dewasa. Soalnya kalau melahir di sini tuh di rumah sendiri, masing-masing rumahnya. Memakai dukun beranak. Pakai dukun beranak kita di sini kalau melahir. Dan kalau mau masak masih pakai kayu bakar. Kami dapat banyak banget wawasan dan pengetahuan baru di sini. Takjub banget lah pokoknya. Kekayaan alam dan budaya di Indonesia itu emang gak ada duanya. Dari Dusun Sasak Sade, pelesiran dilanjut lagi menuju area Mandalika. Landscape jalan menuju ke sana itu bagus banget ya. Wajar sih, karena Mandalika itu merupakan kawasan wisata prioritas. Jadi banyak akses jalan yang baru dibangun. Termasuk ini ya, jalannya kayak membelah bukit gitu loh. Ini railnya beneran asli cakep.
Melihat kawasan Mandalika untuk pertama kalinya, rasanya cukup seneng ya. Soalnya kawasannya ini rapi dan bener-bener tertata gitu. Mirip-mirip lah sama BSD atau PIK di Tangerang. Emang bener ya, suatu tempat kalau udah nyandang status sebagai kawasan prioritas, udah pasti penataannya dibuat sebagus mungkin. Tempat pertama yang mau kami datengin di sini adalah sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, enaknya nih di sirkuit Mandalika ada tribun khusus yang memang diperuntukkan buat para pengunjung umum. Di sana kami bebas duduk santai sambil jepret-jepret foto dan rekam video. Oh iya, ini masuknya gratis ya. Termasuk parkirnya, baik roda 2 maupun roda 4 juga gratis. Ancer-ancernya kalau mau kesini masuknya lewat Red Gate Circuit. Gak usah khawatir bingung, ada pelang petunjuknya kok. Udah nggak penasaran sama sirkuit Mandalika, kami lanjut lagi ke tujuan selanjutnya, Pantai Kute Mandalika. Ini pantainya asli bagus ya, kawasannya modern dan tertata banget lah. Pas kami ke sana, kondisinya cukup sepi. Ya wajar sih, soalnya waktu itu lagi bulan puasa. Apalagi saat itu adalah H-2 sebelum lebaran, siang bolong pula. Kami nyari tempat adem buat duduk-duduk menikmati semilir angin pantai, sembari ngeliatin birunya Laut Mandalika berselimut pasirnya yang putih. Ini baru deh beneran namanya healing. Saking enaknya, kami leyeh-leyeh lumayan lama di sini. Selesai dari sirkuit dan pantai, kunjungan berikutnya adalah Bukit Seger yang terkenal dengan background view sirkuit Mandalikanya. Untuk rutenya, di awal kami agak kebingungan ya, apakah rutenya ini benar atau enggak. Soalnya jalur menuju ke sana itu keluar dari jalan utama, terus kayak masuk jalan kampung gitu. Masih berupa jalan tanah tanpa aspal. Tapi untungnya masih aman buat dilewatin mobil Matic CVT berpenggerak depan. Apalagi jarak tempuhnya nggak begitu jauh sih dari jalan utama. Ngerti kok, asal kita nggak ngagetin ya. Pelan-pelan aja deh. Bisa tahu. Gimana nih lewatnya? Bisa. Bisa. Awas itu yang kanan. Bapak tolongin Bapak. Awas itu kaki kiri. Ya Allah ya Robby. Ada. Dia nggak bakalan nyeruduk kita kan? Enggak, udah. Ya Allah ya Allah. Begitu sampai di puncak bukit, asli keren banget. View-nya itu loh, tikungan 10 sirkuit Mandalika yang ikonik banget. Apalagi di sebelah sirkuit ada view pantainya juga. Asli deh, juara banget sih pemandangannya. Tempat ini wajib banget buat kalian kunjungi. Tempat terakhir kunjungan kami di kawasan Mandalika ini adalah Pantai Tanjung Aan dan Bukit Merese. Di Pantai Tanjung Aan kami agak kecewa ya, soalnya airnya lagi surut banget. Jadinya kurang bagus gitu. Coba kalau kondisinya normal, pasti bakal cakep banget sih ini pantai. Jadi ya kurang semangat aja kami di sini. Nggak jauh dari Pantai Tanjung Aan, kami segera pindah ke Bukit Merese. Untungnya kami masih sempat duduk santai sebentar ya, melihat hamparan hijau perbukitan yang kayak Bukit Teletubbies dan menghadap langsung Samudra Hindia. Karena habis itu mendadak awan gelap dan angin kencang datang dari arah laut dan cuaca dengan cepat berubah jadi hujan deras.
Jadinya ya kami terpaksa harus segera meninggalkan tempat. Puas bersenang-senang di kawasan Mandalika, kami balik lagi ke kota Mataram. Seperti biasa, sebelum back to hotel, kami makan malam dulu, icip-icip kuliner khas Lombok. Kali ini kami nyobain sate rembiga Ibu Sinaseh. Ini adalah sate yang bahannya dari daging sapi, dibumbuin lalu dibakar. Rasanya enak. Menurut kami sih ya, mirip sama sate Marangi. Dinamai sate rembiga, soalnya diambil dari nama daerahnya itu sendiri, Rembiga. Minggu 30 Maret 2025. Dan sekarang kami udah masuk etape keempat road trip. Start dari kota Mataram, Lombok, tujuan etape kali ini adalah Pulau Sumbawa. Kami akan ke sana melalui Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Yes, karena Pelabuhan Kayangan ini adalah penghubung antara Lombok dan Sumbawa. Seperti biasa, di tengah perjalanan road trip ini, kami usahakan supaya bisa melipir ke beberapa tempat yang menurut kami menarik buat dikunjungi. Salah satunya ya ini, Masjid Kuno Bayan, di Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Lokasinya persis di pinggir Jalan Raya Utama Bayan. Kenapa mutusin mampir ke sini? Ya soalnya ini masjid bener-bener bersejarah. Masjid Kuno Bayan ini adalah masjid pertama yang ada di Lombok. Dan otomatis dia adalah masjid tertuanya. Pertama ada agama Islam dari sini, dari Lombok ini. Baru menyebar ke Lombok Timur, Lombok Tengah sama Lombok Baratnya. Karena pertama agama di sini itu macam agama Amenisme. Kayak Selesai dari Masjid Kuno Bayan, tempat menarik yang mau kami kunjungi berikutnya adalah Sembalun. Sebenarnya, rute menuju Pelabuhan Kayangan kalau dari kota Mataram itu lebih cepat lewat jalur tengah. Tapi kami sengaja muter lewat jalur utara via Bayan, yang tadi ada masjid kunonya itu, lalu di pertigaan daerah Bilok Petung, belok ke selatan menuju Sembalun. Sengaja rutenya kami buat kayak gitu, ya karena ini pemandangan perbukitan hijau yang cantik di Sembalun. Dan ini asli cakep bener. Ini aja cuacanya lagi mendung banget. Dan sebagian puncak bukit ketutupan kabut gitu. Coba cuacanya lebih cerah dan langitnya lebih biru. Pasti bakal jauh lebih bagus view-nya. Serius, kalian mesti main ke Sembalun dah.
masih sempat berhenti sebentar di area Pusuk Sembalun. Ini semacam spot view untuk melihat hamparan lembah dan perbukitan Sembalun dari sudut atas. Lokasinya ini tepat di Jalan Raya Utama Bayan, Sembalun. Sejalan dengan rute kami menuju Pelabuhan Kayangan. Dari Pusuk Sembalun, etape perjalanan kami lanjutkan lagi. Rute dari dan menuju Sembalun itu cukup ekstrim ya, karena sebagian besar berupa tanjakan maupun turunan curam. Kalian kalau mau ke sini, pastikan kendaraan dalam kondisi prima ya, terutama untuk bagian pengereman. Sekitar pukul 12 siang, akhirnya kami sampai di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Kayangan ini lumayan sepi ya. Antriannya juga dikit banget loh. Padahal waktu itu adalah H-1 jelang Lebaran. Apa karena sehari-harinya emang sepi kayak gini ya? Jam setengah 3 sore, akhirnya kami sampai juga di Pelabuhan Pototano, Tanah Sumbawa. Ini tuh pertama kalinya loh kami ke Sumbawa. Dari sini, destinasi kami selanjutnya adalah menuju ke kota Sumbawa Besar. Rencananya sih kami mau bermalam di sana ya. Jaraknya sekitar 90 km dari Pelabuhan Pototano ini. Atau kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan darat. Sampai di Sumbawa Besar, kami nggak pengen buru-buru langsung ke tempat penginapan. Karena inilah waktu yang pas buat kulineran. Nyobain hidangan khas Sumbawa. Ini kami mampir di Rumah Makan Goa Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Lokasinya persis di Jalan Raya Utama Lintas Sumbawa. Rasanya tuh seneng banget ya kalau road trip jauh kayak gini sambil menikmati kuliner khas di setiap daerah yang didatengin. Dari Rumah Makan Goa Sumbawa, kami lanjut jalan lagi. Kali ini kami penasaran sama tempat yang namanya Taman Lembi. Lokasinya ini di tepi Sungai Brangbiji, sungai utama yang melintasi kota Sumbawa Besar. Soalnya, kalau dilihat dari Google Map ya, kelihatannya menarik gitu. Semacam taman terbuka pinggir sungai yang background view-nya itu jembatan Samota. Rencananya sih kami mau duduk santai ngerasain atmosfer dari warga lokal yang lagi pada kumpul ngabuburit, menikmati suasana sore di hari terakhir bulan puasa. Tapi begitu sampai lokasi, ternyata tempatnya itu sepi banget loh. Enggak ada orang yang kelihatan di taman. Agak bingung kami ya. Kalau di Jawa sih tempat kayak gini udah pasti bakal ramai banget ya. Apa mungkin ramainya kalau pas hari biasa ya? Nggak ngerti dah.
Sebagai penutup etape hari ini, kami sholat maghrib dan isya di Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar. Ya sekalian lah ya, ikut ngerasain atmosfer suasana malam takbiran di sini. Masjid ini konon katanya udah berdiri sejak tahun 1648 di masa awal Kesultanan Sumbawa. Sekaligus menyimpan sejarah panjang penyebaran agama Islam di tanah Sumbawa. Senin 31 Maret 2025. Setelah sholat subuh, kami langsung check out dari hotel tempat kami nginap di kota Sumbawa Besar. Dan sekarang adalah hari kelima dari serangkaian road trip kami menuju Flores. Target etape kelima ini adalah finish di kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Di jalan, kelihatan banyak warga setempat yang lagi pada mau sholat Idul Fitri. Soalnya saat itu waktunya pas banget kami jalan di pagi hari raya Idul Fitri. Rasanya gimana gitu ya? Orang-orang lagi pada ngerayain lebaran, kami malah keluyuran. Tapi nggak apa-apa lah, cukup seneng ya bisa ngerasain momen lebaran di suatu daerah Nusantara nan jauh di sana. Di Sumbawa ini, kami disuguhi banyak pemandangan ladang jagung yang sangat luas. Bentuk ladang jagungnya itu semacam perbukitan gitu ya. Ini cantik banget loh dilihat dari kejauhan. Mirip sama tema wallpapernya Windows XP. Nah, di jalan lintas Sumbawa menuju Bima, ada satu spot view yang cukup menarik. Namanya adalah Nanga Tumpu. Sebuah tikungan yang letaknya pas di atas punggung bukit dan menghadap langsung Laut Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat. Walaupun kelihatannya kayak spot biasa ya di pinggir jalan, tapi view-nya itu loh, cakep bener. Di sini kami berhenti sebentar buat istirahat, makan salome, jajanan khas daerah sini, sambil menikmati indahnya panorama. Teman-teman kalau lagi touring di Sumbawa, wajib banget berhenti di sini. BTW, kami masih nyempetin buat mampir ke satu destinasi lagi sebelum menuju ke Bima. Yaitu ini kami ke Padang Savana Doroncanga yang lokasinya masuk wilayah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ini adalah padang savana yang sangat luas di kaki Gunung Tambora. Satu daya tarik dari tempat ini adalah sapi yang jumlahnya banyak banget. Berkeliaran di setiap sudut area savana, karena lagi digembalain sama pemiliknya biar pada makanin rumput.
Tadinya, rencananya kami mau ke Saraen Duha, salah satu spot view di Savana Doroncanga yang letaknya tepat di pinggir laut. Masih berupa padang savana, cuman dia punya pinggiran tebing yang curam. Pokoknya baguslah tempatnya. Bisa menikmati pemandangan laut sambil duduk santai di hamparan padang rumput hijau yang luas. Sayangnya, kami gagal ke sana. Soalnya, kami nyasar muter-muter salah jalur di tengah savana. Google Map juga nggak bisa dipakai karena sinyal internetnya nggak ada. Sebenarnya kami masih bisa lah maksa ngusahain biar tetap bisa sampai ke Saraen Duha. Cuman waktunya udah banyak kebuang gara-gara nyasar tadi. Apalagi settingan itinerary mengharuskan kami untuk segera ngelanjutin perjalanan ke Bima. Supaya sampai di sana itu sebelum petang. Gimana pun juga, kami harus komitmen dengan rencana itinerary yang udah dibuat. Sak, Murah. di mana ini? Nggak bisa, nggak ada jalan. Mundur. Jelang maghrib, akhirnya sampai juga di Bima. Satu yang kami ingat ciri khasnya adalah begitu masuk area kota, kami disambut dengan jalan boulevard yang menyusuri pinggiran laut Teluk Bima, dengan panorama pegunungan di seberang lautan. Cocoklah dengan slogan resminya Kota Tepian Air. Sebelum menuju ke penginapan, kami mau nyobain kuliner khas daerah ini dulu sih sebenarnya. Sayangnya karena ini pas hari pertama lebaran, jadi pada tutup semua tempat makannya. Oh iya, ada sebuah fakta menarik nih buat teman-teman. Semua bus akap yang punya trayek dari Jawa, terutama Jakarta, rute terjauh ke timurnya ya mentok sampai ke kota Bima ini. Karena sepengetahuan kami ya, nggak ada lagi bus akap dari Jakarta yang trayeknya lebih jauh dari Bima. Kalau nggak salah sih ya, dulu ada bus dari Jakarta yang jurusannya tembus ke Pelabuhan Sape. Cuman sekarang udah nggak ada lagi deh. Selasa 1 April 2025. Ini adalah road trip hari ke-6. Pagi-pagi buta, kami berangkat dari penginapan dan segera memulai perjalanan hari ini. Dan akhirnya kami semakin mendekati tujuan utama road trip ini, Flores. Yes, di etapa ke-6 ini, dari kota Bima kami akan menuju Pelabuhan Sape, ujung timur Pulau Sumbawa. Dari sana, kami akan menyeberang dengan kapal feri menuju Pelabuhan Labuan Bajo, pintu gerbang Flores, Nusa Tenggara Timur.
Jam 7 pagi, kami tiba di Pelabuhan Sape. Oh iya, jadwal berangkat kapalnya saat itu adalah jam 10 pagi. Jadi sambil nunggu, kami sarapan dulu di warung pelabuhan, ngopi-ngopi pagi, sekalian beli bekal buat nanti makan siang di kapal. Soalnya durasi penyeberangan dari Sape ke Labuan Bajo itu makan waktu kira-kira 6-7 jam. Cukup lama loh untuk penyeberangan feri. Lagi pula kalian tahu sendirilah ya, harga makanan di kapal itu biasanya mahal banget. FYI, jadwal keberangkatan kapal dari Sape ke Labuan Bajo ini nggak mesti pagi ya. Kadang bisa berubah malam hari, tergantung jadwal dari pihak ASDP-nya. Untuk jadwalnya ada di IG resmi ASDP Sape. Teman-teman bisa cek sendiri di sana. Oke, kembali ke road trip. Jam 5 sore, akhirnya kami mendarat juga di Labuan Bajo. Setelah menyeberang dari Sumbawa selama kurang lebih 7 jam. Cukup lama juga ya. Labuan Bajo ini adalah ibu kota dari Kabupaten Manggarai Barat, salah satu dari 8 kabupaten yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi dulunya Labuan Bajo ini tuh cuman sebuah desa kecil bagi para nelayan yang tinggal di sekitar sini. Labuan Bajo sendiri berasal dari kata labuhan yang artinya adalah tempat berlabuh atau pelabuhan, dan Bajo yang diambil dari nama suku Bajo, yaitu suku penjelajah lautan yang bermigrasi dan tinggal di wilayah ini. Karena keindahan alamnya yang luar biasa inilah, pemerintah Indonesia kini mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas, alias sebagai tujuan wisata kelas dunia. Jangan lupa juga, kalau di seberang laut Labuan Bajo ini ada Pulau Komodo, yang merupakan habitat asli dari komodo, satwa langka yang merupakan spesies kadal terbesar di dunia yang masih eksis hingga saat ini. Buat melindungi komodo dari kepunahan, pemerintah meresmikan Taman Nasional Komodo pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1991, lembaga UNESCO PBB juga menobatkan Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia. Soal topografi wilayah, Labuan Bajo ini landscape-nya bisa dibilang unik ya. Di area utamanya, berbentuk semacam perbukitan yang membuat struktur landasan kotanya jadi berundak-undak gitu. Jadinya di sini tuh gampang banget loh buat nyari spot view laut yang cakep. Di sini ada banyak banget soalnya. Nah, ngomongin soal spot view, ini begitu sampai Labuan Bajo, kami langsung menuju ke Bukit Amelia. Udah jelas seperti yang tadi dibahas,
ini adalah tempat buat nge-view cantiknya Laut Labuan Bajo dan gugusan pulau di sekitarnya. Lokasinya itu deket banget ya, cuman sekitar 15 menit dari pelabuhan. Sampai di Bukit Amelia, ini asli cantik banget view-nya. Subhanallah. Mungkin yang nonton video ini bosen kali ya, denger kalimat cantik banget view-nya, cantik banget view-nya. Udah berapa kali coba ada kalimat ini di sepanjang video. Tapi ya mau gimana lagi, sepanjang road trip, tempat-tempat yang kami datengin itu emang cantik-cantik semuanya. Kami di Bukit Amelia pas banget waktunya jelang matahari terbenam. Jadi ini tuh, aduh, cantik banget asli. Langit dan laut yang saturasi warnanya oranye. Plus banyak kapal kelihatan dari sini, kecil-kecil gitu. Karena ini kami posisinya tinggi ya, ada di atas bukit. Di Labuan Bajo, kami menginap di El Ora Inn. Tempatnya ini oke banget, ada slot parkiran mobilnya, dan lokasinya itu strategis banget. Apalagi di sini punya kafe yang ngejual menu makanan dan oleh-oleh khas Labuan Bajo. Untuk fasilitas kamarnya bagus ya. Harga kamarnya juga termasuk relatif murah untuk sebuah daerah yang masuk kategori destinasi wisata super prioritas kayak Labuan Bajo ini. Kami akan menginap di sini selama 2 malam, karena besoknya seharian dari pagi sampai sore, kami mau hopping island, keliling Pulau Komodo dan pulau-pulau cantik di sekitarnya. Yes!